Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin dengan nomor induk mahasiswa 23748120117 dari kelas matematika. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Sambirampas, mengambil materi deret aritmatika kelas 11 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, jadi sebelum ke sana kita cek dulu tentang kehadiran ya. Iya, Pak. Jadi mana ketua kelasnya? Saya, Pak. Bagaimana? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, jadi tidak perlu kabur absen lagi toh? Iya, Pak. Ya, baiklah anak-anak. Ya, sebagai insan yang beriman, jadi untuk mengawali sesuatu itu kita harus berdoa ya. Iya, Pada Pak. kesempatan ini Pak Guru minta Betilda untuk membimbing kita dalam berdoa. Iya, Pak. Bapak Guru dan teman-teman, marilah siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat yang sama ini, dalam keadaan jiwa raga sehat dan kuat. Ya Tuhan, lindungilah kami, agar kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Putra Kudus. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Jadi sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya terlebih dahulu kita sedikit ya mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat? Dengan barisan yang boleh? Masih, Oke. Pak. Oke, jadi siapa yang bisa sebutkan di tempat saja ya? Iya, Pak. Ya, seperti apa sih maksudnya barisan dan deret itu? Atau contoh-contohnya yang bagaimana? Unsur-unsurnya yang seperti apa? Ya, barangkali bisa kalian kemukakan. Saya, Pak. Ya, Yaitu mempunyai pola yang sama atau beda yang sama, bedanya konstan, tidak berubah. oke. Yang lainnya? Saya Pak, Ya, misalnya contohnya seperti 2, 4, 6, dan 8. oke. Mungkin ada lagi yang lainnya? Ya, saya rasa ya, jadi ada dua pendapat teman ini ya cukup mewakili kita untuk memahami tentang ya pola barisan aritmatika ini. Jadi pada kelanjutannya yang kita harus pelajari nanti itu dari pola yang sudah kita pelajari itu, yang kemarin kita belajar tentang untuk menentukan suku yang KR-nya. Ya, pada pertemuan ini kita akan coba mencari ya jumlah daripada suku-suku yang telah ditentukan. Nah, itu tujuan kita pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kalian ketahui sedikit Pak Guru sampaikan ya tujuan pembelajaran yang pertama itu yang kita harus pahami di sini adalah ya berawal daripada KD-nya KD di sini disampaikan ya bahwa ya, yang pertama itu kita mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Yang kedua ya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Itu yang berkaitan dengan ya KD-nya. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu kita menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Lalu yang berikutnya memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan. Ya,
berkaitan dengan indikator pencapaian. Ya. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui penerapan model pembelajaran program based learning dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat yang pertama menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dengan benar. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan masalah deret aritmatika dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah anak-anak. Tadi Pak Guru sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Iya, Pak. Jadi bagaimana cara menentukan jumlah daripada suku-suku yang ada ya pada barisan aritmatika. Nah, di sini Pak Guru tampilkan ini permasalahan yang harus kita pecahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Ya, kalian bisa lihat di situ ya. Ya, di sana itu tersaji ya, kalian bisa lihat di slide PowerPoint itu. Ya, oke. Jadi sambil kita amati ya, amati permasalahan yang disaji dalam PowerPoint itu. Ya, silakan kalian jika kiranya ada masalah silakan kalian sampaikan. Jadi Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk bertanya sebelum kita lanjut ke diskusinya. Ya, silakan amati dalam 1 menit kemudian kalian ya, tanya persoalannya yang menjadi kendala kita dalam masalah yang disampaikan ini. Pak, kita kan minggu lalu mempelajari tentang pola bilangan aritmatika. Apakah pada permasalahan di atas termaksud pola bilangan aritmatika? Ya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Baik Pak, saya akan bertanya. Kan kemarin kita bahasnya tentang ada suku pertamanya, tapi di permasalahan itu langsung suku kedua. Ya. Bagaimana itu Pak? Coba Ya, berikan solusinya. Ya. Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaan tadi ya. Pak. Ya, yang namanya untuk memecahkan masalah itu harus kita ya bertanya lebih banyak tuh ya. Ya, Pak. Ya, oke, terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang barisan aritmatika ya. Ya, Pak. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba membahas tentang jumlahnya kan begitu ya. Dari pola yang sudah ada itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dari pola-pola itu kita akan jumlahkan, kita akan cari ya, misalnya ya diketahui suku 2, 3, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang ditanyakan misalnya berapa jumlah suku ya? 5 suku pertama itu masalahnya. Ini tugas kita hari ini, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa dipahami kira-kira ya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa nih Pak di pembahasan sebelumnya kita belajar tentang ya ada suku pertama, lalu di sini muncul suku kedua. Ini menjadi persoalan yang kita harus ya pecahkan pada pertemuan kali ini. Jadi pada suku pertama lalu muncul di suku kedua dan keempat ini ya ada kaitannya. Nanti kita akan ya uraikan sedemikian rupa rumus-rumus yang kita pelajari ya pada pertemuan kali lalu yang berkenaan dengan barisan aritmatika. Kita akan coba membawa masalah ini ke dalam bentuk ya persamaan linier. Ya, kita akan bawa ke persamaan linier untuk menentukan ya berapa suku pertama dan berapa bedanya. Jadi supaya kita dapat menentukan berapa jumlah daripada ya n suku pertama. Bisa dipahami kira-kira ini? Bisa. Oke, ya sudah bisa dipahami kira-kira ya? Bisa, Pak. Jadi tidak ada kendala lagi untuk ketika kita mau menjawab permasalahan nanti ya? Iya, Pak. Oke, jadi untuk itu ya silakan kalian tentukan ya kelompoknya. Jadi saya rasa ini cukup ini, kita Iya, langsung Pak. bagi saja ini bahwa ini adalah kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Iya, Sepakat Pak. ya? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, jadi langsung Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nah, baiklah anak-anak, jadi LKPD sudah ada di tangan kalian masing-masing ya. Iya, Pak. Nah, jadi harapannya silakan kalian lihat LKPD-nya, cek kembali ya. Ya, sekiranya ada hal-hal yang kurang kalian pahami silakan ditanyakan. Nah, di sini Pak Guru tidak batasi ya, harus kita gunakan referensi hanya sebatas buku itu saja tidak ya. Jadi kalian boleh pakai ya HP. Iya, Pak. Apabila
pada bulan Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pada soal ini tidak diketahui suku pertamanya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana cara kita mengetahui suku pertamanya Pak? Ya. Jadi masalah yang masuk tadi bagaimana? Bagaimana? Ya, suku kedua, suku keempat. Jadi ini ada kaitannya dengan barisan aritmatika. Ini hanya kita disuruh mencari jumlah daripada sekian ya suku-suku yang ada. Jadi ini telah selalu kita berpatokan pada barisan aritmatika. Kan kemarin kita sudah belajar tentang ya merubah persamaan konteks ini menjadi persamaan linear. Ya kan kita sudah belajar tentang persamaan linear. Yaitu untuk menentukan nilai x dan y-nya. Di sini kan yang tampil adalah A sebagai suku pertama, si B-nya sebagai beda. Itu simbol daripada dari begitu maksud. Dan caranya itu ya kita rubah dulu, kita cari dulu persamaan ini menjadi persamaan linear untuk menentukan nilai A dan B-nya. Kalau di persamaan linear sesungguhnya kita pakai variabel x dan y, kan begitu tuh. Ya. Jadi metodenya ada kemarin itu kan ada grafik, substitusi, eliminasi, determinan. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke. Kenapa masalah ini dimasukkan dalam konsep barisan deret? Ya, sudah ya. Ya. Kenapa masalah ini dikaitkan dengan barisan dan deret? Nah, coba kita perhatikan ini ya, permasalahan yang ditampilkan ini. Di sini ya, pada awalnya Ani pada bulan Mei, Ani coba menabung 50.000. Nah, keterangan soalnya Ani juga ini pada bulan berikutnya ada kenaikan 5.000. Jadi kenaikan 5.000 pada bulan setiap bulan berikutnya, kan begitu. Jadi kalau berdasarkan pengamatan kita, ini ada kaitannya dengan barisan aritmatika. Nah, tugas kita sekarang adalah di samping kita menentukan baris aritmatika seperti pertemuan kemarin, kita akan menentukan berapa jumlah daripada ya tabungan si Ani, ya toh, atau tabungan kesekiannya, kan begitu toh ya. Sekarang tidak, kita harus jumlahkan. Begitu. Bisa dipahami kira-kira ini. Ya. Jumlah seluruh tahun 25. Apabila pada bulan Mei ia menabung uang lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan Mei ia menabung sebesar 50.000 dan pada bulan berikutnya uang tabungan Ani lebih besar 25.000. Berarti suku pertamanya itu 5.000. Bedanya 50.000 suku pertamanya, bedanya 5.000 pas setiap bulan Mei. Berarti bulan Juni dia tambah 5.000, berarti 50 ditambah 5 55. 4 kali 100 tambah 30 tambah 70 tambah 50
Oke, baiklah anak-anak. Jadi waktu diskusinya sudah selesai. Jadi silakan kalian cek kembali ya hasil kerja kelompoknya ya secara rinci ya sistematis ya supaya lebih bagus ya. Lalu Pak Guru minta silakan kalian ya review dulu ya, untuk dijadikan sebagai ya pemateri dan yang jadi notulen dan yang menjadi moderator ya. Silakan kalian review dulu ya. Ya Pak Guru kasih waktu 1-2 menit untuk review ya. Mana yang menjadi yang presentasi apa tadi? Pembaca, ya notulen dan moderator. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kalian sudah tentukan ya siapa yang mau presentasi? Ya sudah? Sudah Pak. Sudah, oke. Ya, jadi yang presentasi pertama ini berdua kesepakatan kita adalah kelompok ini ya, kelompok 1 ya. Jadi waktu dan kesempatan Pak Guru kasih kesempatan ya. Biar di tempat saja, tidak perlu kita di depan sini. Ketika ada yang mau dijelaskan boleh satu orang yang menunjukkan di papan. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tidak memperpanjangkan waktu kepada pemateri. Saya mempersilahkan waktu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu di sini di LKPD kita terdapat 2 masalah. Masalah yang pertama, setiap akhir bulan Ani selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan Mei ia menabung sebesar 50.000 dan pada bulan-bulan berikutnya uang tabungan Ani selalu lebih besar, yaitu 5.000 daripada bulan sebelumnya. Maka berapakah jumlah tabungan Ani pada akhir tahun? Apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari masalah di atas? Tuliskan dalam konsep barisan dan deret. Informasi yang kami dapat, yang pertama yaitu simpanan awal Ani sebesar 50.000. Yang kedua, pada setiap bulannya ada penambahan 5.000. Maka berdasarkan materi atau informasi yang kami dapat, masalah ini menunjukkan pola bilangan atau barisan aritmatika. Pertanyaan, apa saja yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Yang pertama, berkaitan pola bilangan. Yang kedua, jumlah tabungan Ani sampai akhir tahun. Di sini pada bulan pertama yang nabung yaitu bulan Mei, bulan 5 sampai akhir tahun di bulan Desember.
kami menabung pada bulan pertama yaitu bulan Mei 50.000. Setiap bulan ada penambahan 5.000. Jadi untuk bulan keduanya bulan Juni 55.000, bulan Juli 60 dan bulan Agustus 65, bulan September 70, Oktober 75, sedangkan bulan November 80 dan akhir tahun di sini yaitu 85. Ini kami buat berdasarkan pengamatan kami secara manual. Sedangkan berdasarkan rumus yang kami ketahui yaitu baiklah teman-teman, jumlah dari semua bilangan di sini yaitu 540.000. Jadi tabungan Ani pada akhir tahun yaitu 540.000. Kemudian soal ini kita menggunakan rumus deret aritmatika. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Kita tinggal masukkan angka yaitu N di sini yaitu 8. Dua, suku pertamanya yaitu 50.000. N-nya sama dengan 8 kurang 1. Bedanya yaitu 5.000. Delapan bagi 2 yaitu 4. 2 kali 50 yaitu 100.000 tambah 8 kurang 1 7 kali 5.000. Jadi berdasarkan hitung secara manual dan dengan menggunakan rumus barisan aritmatika, kami menemukan jumlah yang sama yaitu 540. Jadi jumlah tabungan Ani selama akhir tahun yaitu 540.000. Baik, saya kelompok 2 akan memberikan tambahan. Tadi kan dinyatakan jumlah baris. Bukankah itu jumlah deret? Baiklah, mohon maaf atas kesalahan saya. Maaf, tadi yang sebenarnya bukan baris yaitu deret. Deret itu jumlah dari seluruh bilangan. Oke, jadi terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya hasil ya diskusinya. Jadi kita kasih dulu tepuk tangan. Oke, jadi silakan kembali ke tempatnya ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Oke, jadi Pak Guru kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan hasil diskusi hasil presentasi temannya tadi. Waktu dan kesempatan Pak Guru ya berikan. Pada kelompok 3 silakan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kalau Ani menabung selama 1,5 tahun? Baik, saya akan berikan pertanyaan. Dari mana itu 8? Bagaimana kalau Ani menabung selama 20 bulan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 3. Bagaimana kalau Ani menabung 1,5 tahun? Jadi kita tahu dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Setengah bulannya yaitu 6 bulan. 12 bulan tambah 6 yaitu 18 bulan. Jadi tinggal kita gantikan suku ke N-nya dengan 18. Pada kelompok 3 apakah sudah mengerti?
Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan. Kami terima jawabannya. Baiklah, kami akan lanjut ke pertanyaan kelompok 2. Dari mana angka 8 pada permasalahan yang telah kami bahas tadi? Angka 8 yaitu Ani menabung dari bulan Mei. Dari bulan Mei sampai ke bulan Desember yaitu 8. Maka suku ke N-nya yaitu 8. Jika Ani menabung 20 bulan, maka suku ke N-nya diganti dengan angka 20. Pada kelompok 3, kelompok 2 apakah sudah mengerti? Baik, kami kelompok 2 terima dengan jawabannya. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Oke, baik anak-anak. Jadi silakan kalian kumpulkan tugas kalian. Kemudian mengenai apa soalnya itu ya kalian bisa kerjakan di lampiran berikutnya itu ya. Iya, Pak. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Ya, Pak. Jadi bagaimana perasaan kalian hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini? Senang. Oke, baiklah anak-anak. Jadi Pak Guru minta kelompok 1 untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita kali ini. Jadi waktu dan kesempatan Pak Guru. Ya, Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mendapat jumlah N suku pertama kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Misalnya kita menabung 10 bulan, maka kita akan mengganti semua suku ke N dengan angka 10. Semua huruf N yang terdapat pada rumus diganti dengan angka 10. Sedangkan bedanya tadi kita ambil di contoh yaitu 5. Masukkan saja bedanya itu dengan 5. Baiklah, itu saja kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita kasih aplaus kepada teman yang menyimpulkan tadi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, oke, jadi untuk penambahan kesimpulan tadi, jadi sekali lagi, jadi apa yang disimpulkan oleh temannya tadi itu ya dianggap benar hanya Pak Guru hanya meluruskan sedikit saja Ya, jadi disampaikan tadi untuk mendapatkan ya berapa N suku pertamanya kita gunakan unsur yang tercantum dalam papan ini. Jadi setiap unsur N yang ada di papan ini menunjukkan banyaknya ya banyaknya rentetan bulan yang mereka tabung ya. Misalnya kasus ini ada 8 bulan, berarti N-nya diganti dengan 8. Di mana A di sini kita anggap sebagai suku pertama Suku pertama di sini menunjukkan 50 ribu. Karena Ani ini menabung selalu ditambah dengan angka konstan Ya, Pak. 5.000, maka dianggap 5.000 itu sebagai beda. Beda. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam konsep rumus tadi ya untuk mendapatkan ya berapa jumlah 8 bulan Ya, Pak. Jumlah 8 bulan di sini diperoleh sama dengan 540.000 Ya, Pak. Oke, anak-anak, ya tolong perhatikan sini ya. Jadi karena ya sudah berakhir ya, jadi Pak Guru minta silakan kalian belajar materi fungsi limit ya. Pak Guru silakan kalian buka referensinya, boleh kalian gunakan HP atau cari referensi lain di perpustakaannya. Ya, Pak. Oke, jadi kita kasih remote ya. Silakan tepuk tangan ya. Oke, baiklah anak-anak, karena waktu kegiatan proses pembelajaran kita sudah berakhir. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita ini, karena di awal tadi ya diawali dengan doa, berarti pada akhir pertemuan juga ini kita akhiri dengan doa. Ya, pada kesempatan yang sama Pak Guru berikan kepada Mikinda ya. Ya, Pak. Oke.